Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita sekalian dalam majelis ilmu, yang kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita antara satu dengan yang lainnya sesama saudara muslim. Mudah-mudahan semakin mempererat ukhuwah di antara kita. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mustabbani ma qala wa 'alal badi ma lam ya'tadil madlum. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua orang yang saling mencaci maki adalah sebagaimana yang keduanya katakan. Dan dosa bagi orang pertama yang melontarkan cacian selagi orang yang dizalimi dengan cacian itu tidak melampaui batas di dalam membalas. Dari sini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dalam hal ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menulis kitab ini, memasukkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini dalam bab At-Tarhib min Masawil Akhlaq, peringatan dari akhlak yang buruk, untuk menjelaskan kepada kita atau memperingatkan kepada kita dari akhlak yang buruk, semisal mencaci maki orang lain. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mensabdakan dalam hadis ini, dua orang yang saling mencaci. Tentu dua orang yang saling mencaci ini mesti ada yang ngawiti, ada yang memulai. Tidak serta-merta ketemu lalu der tidak. Maka kata Rasulullah, dua orang yang saling mencaci maki ini sebagaimana yang keduanya katakan. Apa yang keduanya katakan? Fa'alal badi ma lam ya'tadil madlum. Maka dosa mencaci itu diberikan kepada orang yang pertama melontarkan cacian kepada saudaranya. Malam ya'tadil madlum, selagi orang yang dizalimi dengan cacian itu tidak membalas dengan melampaui batas. Kenapa orang yang pertama ini mendapatkan dosanya padahal sama-sama mencaci? Karena dialah yang memulai memberikan contoh yang buruk kepada saudaranya atau kepada orang lain. Dialah yang pertama memberikan kerugian kepada orang yang dicacinya. Dialah orang yang memprovokasi
Sehingga orang yang kedua membela diri dengan mencaci dia. Dialah orang yang memutuskan hubungan dengan lisannya yang mencaci itu. Maka pantas dia mendapatkan dosa dari apa yang dia perbuat. Dengan catatan, orang yang dicaci atau yang dizalimi oleh Rasul dikatakan ini, orang yang dizalimi dalam hal ini yang dicaci itu tidak membalas dengan cacian yang lebih daripada yang dia lontarkan. Misalnya begini, si A mengata-ngatai kepada si B, kamu itu anjing. Lalu si B membalas, demikian pula dirimu anjing juga. Maka ini dosa ditimpahkan kepada orang yang pertama yang mengatakan kepada yang lainnya kamu anjing. Karena orang yang kedua hanya membela diri dengan pembelaan yang sama, maka dia tidak mendapatkan dosanya. Adapun jikalau dia ketika dikatai, dicaci dengan anjing, kemudian dia menjawab, kamu lebih anjing, kamu anjing kudisen, kamu anjing macam-macam. Bahkan bapak emakmu anjing kabeh. Maka dia mendapatkan dosa dari tambahan-tambahan cacian-cacian makian tadi. Artinya, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai manusia punya rasa, punya hati. Ketika kita mendapatkan cacian, tentu nafsu kita mendorong kita untuk membela diri, gak terima. Maka kita boleh, ya, Islam membolehkan untuk membalasnya, tapi tidak boleh lebih dari apa yang dia berikan. Boleh kita membalasnya tanpa melampaui batas. Adapun kalau kita memaafkan, maka sungguh itu lebih baik bagi kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam beberapa ayat, di antaranya wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin. Atau kalimat sebelumnya wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Dan jika kalian membalas, maka balaslah dengan yang setimpal yang kalian bisa lakukan dalam balasan tersebut. Wala in sabartum fa huwa khairul lisabirin. Dan jikalau kalian mau bersabar, maka sesungguhnya dia lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi sesungguhnya menahan diri terprovokasi dengan ikut mencaci orang yang mencaci kita, mencaci keluarga kita dan seterusnya, itu sungguh lebih baik. Itu dikatakan oleh Allah, itu yang lebih baik. Dan dikatakan orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Di dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan, misalnya dalam surat An-Nur ayat 22, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Dan berilah maaf dan berilah kelapangan. Ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sungguh kamu orang-orang yang mencintai, jadilah kalian orang yang mencintai, sesungguhnya Allah itu mengampuni kalian. Demikian pula dalam ayat yang lain, wal afina 'anin nasi wallahu yuhibbul muhsinin.
Jadi dalam surat An-Nur tadi sebelumnya, dan berikanlah maaf tentu kepada orang-orang yang berbuat salah kepada kita, dan berikanlah kelapangan, kelonggaran, toleransi. Ala tuhibbuna, tidakkah kamu suka, tidakkah kalian suka ayyaghfirallahu lakum, Allah mengampuni untuk kalian. Ini juga memuji orang-orang yang bisa menahan diri untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan, tidak membalas cacian dengan cacian. Wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang memberikan maaf dari manusia, Allah itu suka kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Orang yang memberikan maaf termasuk orang-orang yang baik. Dan demikian pula ayat-ayat Al-Quran yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya memberikan maaf, memberikan kelonggaran, menahan diri dari mencaci, melakukan keburukan, itu lebih baik. Meskipun ketika kita dicaci, boleh kita membalasnya sebatas apa yang dia atau orang mencacinya itu yang dia katakan, tidak boleh lebih. Akhudzubillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis ini, al-mustabani maqala, dua orang yang saling mencaci adalah sebagaimana yang keduanya katakan. Ini menunjukkan kepada kita sekalian akan haramnya mencaci seorang muslim. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW beliau bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencelah atau mencaci seorang muslim itu fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh seorang muslim itu adalah kufur. Jadi mencaci seorang muslim, merendahkan seorang muslim, menghinakan seorang muslim, itu adalah kefasikan, itu adalah dosa besar yang semestinya ditinggalkan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan membunuh seorang muslim adalah kufur. Adalah perbuatan yang semestinya, yang layak, yang pantas hanya dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap orang-orang muslim sebagai musuhnya, bukan dilakukan oleh orang muslim kepada saudara muslimnya. Kemudian di dalam dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga mengatakan, la'nul mu'mini kaqatlihi, melaknat orang beriman itu seperti membunuhnya. Melaknat orang yang beriman itu seperti membunuhnya. Hanya saja hukumannya tidak di dunia, tapi hukumannya kelak di akhirat. Karena termasuk kezaliman kepada seorang muslim yang kelak dia akan bertanggungjawabkan di akhirat, yang bisa menjadikan seseorang yang berbuat zalim menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, pahala puasanya, pahala sodakonya, pahala ibadah-ibadah yang lain. Namun selain itu dia juga pernah mendolimi orang lain dengan memukulnya, dengan mencaci makinya dan seterusnya. Akhirnya dosa-dosa orang yang didolimi diberikan kepadanya. Akhirnya pahala yang dia bawa diberikan kepada orang yang didolimi, sehingga pahalanya habis
dia mendapatkan tambahan dosa dari orang zalimi, akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini telah melarang kita sekalian, telah mengharamkan bagi kita untuk melakukan bentuk perbuatan atau akhlak yang tidak baik berupa mencaci saudara muslim, yang mana seorang muslim itu terhormat di sisi Allah, mulia di dalam pandangan agama, yang tidak boleh dirusak kehormatannya, dialirkan darahnya, dan diambil hartanya. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan dari hadis ini, bahwasanya perbuatan mencaci, suka mencela, merendahkan dan sebagainya, itu termasuk amalia syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Sebagaimana yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah sabdakan, al-mustabbani syaitonani yatahadayani wa yatakadzibani. Dua orang yang saling mencaci itu adalah dua setan yang saling bicara buruk dan saling berdusta, saling mendustai. Karena perbuatan setan, maka sudah tidak selayaknya bagi kita orang-orang yang beriman untuk mengikutinya, karena Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita mengikuti syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Mengikuti langkah-langkah syaitan adalah termasuk mengikuti apa yang menjadi perbuatannya. Bahwasanya setan itu suka mencela, suka merendahkan, suka mencaci maki. Maka selayaknya, seharusnya kita sekalian tidak berperilaku seperti perilakunya setan, karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita mengikuti syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya dia itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata, yang harus diperangi, yang harus diingkari, bukan diidolakan dan diikuti. Dan Rasulullah SAW sudah menghabarkan akan hal ini, mengabarkan perkara gaib tentang perbuatan setan, tentang sifat karakter setan, agar kita tidak terperdaya. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua orang yang saling mencaci itu adalah dua setan manusia yang saling berbicara buruk, melontarkan kalimat-kalimat buruk kepada yang lainnya, yang bisa menjadikan permusuhan, yang bisa menjadikan dampak yang lebih buruk dari sebelumnya. Terjadi peperangan, terjadi pemutusan hubungan silaturahmi, terjadi renggangnya ikatan persaudaraan di antara kaum muslimin, geger sesama emak-emak karena awalnya cacian dan saling mendustai, saling tidak percaya. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah SAW mengatakan maqala, dua orang yang saling mencaci itu sebagaimana yang keduanya katakan. Ini menunjukkan bahwasanya mencaci seorang muslim
di dalamnya ada dosa yang sangat besar. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan kaitannya dengan setan, maka para ulama menghukumi itu adalah dosa besar. Maka wajib kita sekalian saling menasihati, saling memperingatkan kepada yang lainnya dari perbuatan yang demikian ini. Karena bagaimanapun, walaupun kita sudah berkali-kali ngaji, seringkali kita lupa, seringkali kita lalai dengan apa yang sudah kita pelajari. Namanya manusia, maka khata' nisyan, tempatnya salah dan lupa. Namanya manusia, apalagi lagi bersemangat untuk berislam, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ada setan yang tidak rela. Setan yang ada dalam dirinya, setan yang ada di luar dirinya tidak akan rela kita sekalian lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan melalaikan kita, dia akan menggoda kita, dia akan memancing, memprovokasi kita agar melakukan suatu keburukan, semisal mencaci saudaranya. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi dengan kalimat ini maka menunjukkan bahwasanya mencaci seorang muslim di dalamnya ada dosa yang besar, yang wajib bagi kita untuk saling memperingatkan, saling menasihati akan hal ini. Kemudian fa'alal badi, maka atas orang yang pertama mengucapkan kalimat yang buruk itu, ini menunjukkan bahwasanya seorang muslim itu bisa turun imannya, bisa menjadi lemah imannya tatkala dia tergoda oleh setan dengan caci makian sehingga dia terjatuh di dalam perbuatan dosa. Maka wajib bagi seorang muslim untuk menjaga dirinya, terutama lisannya, dari berkata-kata yang tidak baik. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, sesungguhnya itu semua adalah cobaan bagi kita. Ketika kita melihat seseorang, mampukah lisan kita menahan diri untuk tidak mengomentari dia dengan komentar-komentar yang buruk? Ketika kita melihat orang membawa mobil, mampukah lisan kita menahan diri untuk tidak mengatakan, paling itu mobil kreditan, itu paling pinjaman. Ketika kita melihat seseorang dengan kondisi yang buruk, mampukah lisan kita menahan diri dari mengatakan kepada dirinya tentang apa yang ada padanya berupa keburukan itu? Maka akhwatibillah rahimani wa rahimakumullah, kita harus senantiasa menjaga diri kita dan berlatih untuk terus berusaha menjaga, selain juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu-waktu yang mustajab kita sempatkan berdoa, Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, menjaga kita, melindungi kita dari semua keburukan yang ada pada diri kita, keburukan lisan kita, keburukan tangan kita dan lain sebagainya. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Lalu pelajaran yang lain yang bisa kita dapatkan bahwasanya hadis ini juga menunjukkan bahwasanya jiwa kemanusiaan kita itu jika dibiarkan mencaci maki, maka akan terus-menerus dibawa arus yang demikian itu. Pelajaran yang lainnya, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya orang yang membalas cacian orang lain dengan yang semisalnya, tidaklah dia mendapatkan dosa.
tidaklah tidak mendapatkan dosa, kecuali jikalau dia membalas dengan balasan yang lebih, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW, malam ya'tadil maghdum, selama dia orang yang dizalimi itu, yang dicaci itu tidak membalas dengan yang lebih atau melampaui batas, maka dia tidak berdosa. Ini sebuah toleransi ya kepada kita sekalian. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu bahwasanya jiwa kita itu cenderung membela diri, berusaha membela diri. Walaupun katakanlah salah, tetap kita akan berusaha membela diri. Itu adalah sudah pembawaan kita. Maka ketika kita dicaci, Islam masih mentolerir, masih membolehkan untuk membalas, tapi tidak boleh lebih dari apa yang dilontarkan kepada kita. Kemudian akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita berhias diri dengan akhlak yang baik, dengan menjaga lisan dari berbicara buruk, semisal mencaci. Hendaknya kita senantiasa ingat dengan sabda Rasulullah SAW, "Qul khairan aw liyasmut." Berkatalah yang baik, atau jika tidak bisa diam. Selain itu, jikalau kita dicaci, maka berusahalah tidak membalas. Dan jika harus membalas, tidak perlu kita melampaui batas di dalam membalasnya. Dan barangkali pelajaran yang lainnya adalah agar kita menjauhi teman yang buruk, teman yang akhlaknya buruk, teman yang suka mencaci maki, yang gampang mencela dan sebagainya. Karena dalam rangka menjaga diri kita agar tidak tertular. Karena bagaimanapun teman itu sangat berpengaruh. Sehingga Rasulullah SAW, beliau dalam salah satu riwayat beliau mengatakan bahwasanya agama seseorang itu sesuai dengan temannya. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sesuai dengan agama teman yang dikasihinya, teman karibnya, teman dekatnya. Nah, hendaknya sekali lagi kita berusaha menjauhi dan tidak berakrab-akrab diri dengan teman-teman yang akhlaknya buruk, yang diantaranya yang suka mencaci maki. Wallahu a'lam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. An Abi Sirmata radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzara musliman dzarahu Allah, wa man syaqa musliman saqallahu alaihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu. Dan dari Abi Sarmah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzara musliman, barang siapa yang memberikan kemudorotan kepada seorang muslim, memberikan kerugian, berikan kesakitan, kesusahan kepada seorang muslim, dzarallahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudorotan kepadanya. Wa man syaqa musliman syaqallahu alaihi, dan barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, mempersulit seorang muslim, syaqallahu alaihi, Allah juga akan mempersulit padanya. Akhrajahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi wa hasanahu, dan juga Imam Tirmidzi dan beliau
menghasankan hadis ini. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini disebutkan juga sebagai hadis yang lemah. Jadi riwayat Imam Tirmidzi, hadis ini fihi dha'fun, ada kelemahan di dalamnya. Akan tetapi ada riwayat-riwayat yang lain yang menunjukkan akan benarnya sebagian kalimat yang ada dalam hadis ini. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang lain, la dharar wa la dhirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan juga tidak boleh membahayakan orang lain. Demikian pula dalam ayat-ayat Al-Quran disebutkan tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain dan juga kepada diri kita masing-masing. Ini tidak boleh menjatuhkan diri kita dalam bahaya, dalam kebinasaan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antaranya wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Dan janganlah kalian menjatuhkan diri kalian dalam kebinasaan. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka sesungguhnya apa yang ada dalam riwayat ini, yang kalaupun ini lemah tidak boleh kita katakan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi ulama memakai dalil-dalil dhaif dalam masalah akhlak, dalam masalah adab. Apalagi itu mencocoki dengan riwayat-riwayat yang lain atau kalimatnya kalimat yang benar, maka biasanya dipakai dalam masalah hak ataupun adab. Maka kita mengambil pelajaran dari hadis ini, man dhara musliman, barang siapa memudaratkan seorang muslim. Ini lafaz tidak bisa kita pahami sesuai dengan apa yang tertulis. Karena sesungguhnya seorang muslim itu tidak boleh memudaratkan bukan hanya orang Islam tapi juga orang selain Islam. Tidak boleh dilakukan. Seorang muslim bukan orang yang gemar memudaratkan orang lain, tapi agama yang rahmatan lil alamin, yang pelaku-pelakunya didorong untuk memberikan manfaat kepada sekitarnya, bukan memberikan madarat. Sehingga Rasulullah SAW di antaranya beliau bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lainnya. Maka sekali lagi, menurut penulis, lafaz ini tidak bisa difahami serta-merta bahwasanya seorang muslim tidak boleh memudaratkan muslim yang lainnya saja, tetapi juga memudaratkan selain orang muslim tanpa alasan yang benar, tidak boleh. Dan lafaz ini tidak didapati dalam sebagian riwayat. Tidak boleh didapati dalam sebagian riwayat. Hadhihi lafzatu ghairu mawjudah fi ba'd riwayat. Man dhara, sabda Rasulullah SAW dalam riwayat ini, man dhara, barang siapa yang memberikan madarat, memberikan bahaya. Ini menunjukkan bahwasanya Islam tidak datang untuk membuat kerusakan, untuk menebarkan kemudaratan, untuk menjadi agama yang mengganggu manusia. Tetapi Islam datang untuk memberikan manfaat kepada manusia.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Allah Subhanahu wa taala ingin untuk menjelaskan kepada kalian dan memberikan petunjuk kepada kalian jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Atau dalam ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah mengendaki bagi kalian kemudahan dan tidak mengendaki kepada kalian kesulitan. Maka seorang muslim hendaknya tidak mempersulit orang lain, tidak menyusahkan orang lain, apalagi kepada saudara muslimnya. Hendaknya dia membantu saudara muslimnya, bukan mempersulitnya. Jangan memakai kaidah selagi bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Ini bukan kaidah dari akhlak seorang muslim. Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Hendaknya kita rubah. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dibuat sulit? Baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala mengendaki dengan agama ini kemudahan, bukan mengendaki kesulitan. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, jangan ada dalam diri kita kaidah kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah. Tapi yang ada adalah kalau bisa dipermudah, jangan ada yang sulit. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Jika kita memudaratkan orang lain sampai pada itu orang kafir sekalipun, maka ini bisa membahayakan kita di akhirat. Atau bahkan di dunia, kalau jika orang yang kita berikan madarat kepadanya, dengan kata lain kita mendolimi dirinya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun dia seorang yang kafir, kalau dia mendapatkan kezaliman dan dia berdoa, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Maka takutlah dengan doa orang yang dizalimi. Barang siapa yang memudaratkan seorang muslim, maka Allah akan memudaratkannya. Ini menunjukkan bahwasanya balasan itu sesuai dengan jenis amal yang dilakukan. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai atau setimpal dengan apa yang dia perbuat. Kalau dia memudaratkan manusia, maka dia pantas untuk mendapatkan kemudaratan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menyusahkan orang lain, maka pantas dia mendapatkan kesusahan sebagai balasannya. Kalau dia mempersulit orang lain, maka pantas baginya mendapatkan kesulitan demi kesulitan atas apa yang dia lakukan sebagai balasannya. Tapi sebaliknya, kalau dia melakukan kebaikan, maka dia akan dibalas dengan kebaikan. Kalau dia menolong saudaranya, maka Allah akan menolong dia. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong seorang hamba selagi hamba itu suka menolong saudaranya sesuai dengan apa yang dilakukan. Wa man syaqa musliman syaqallahu alaihi. Dan barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyusahkan dirinya. Ini menunjukkan haramnya menyusahkan manusia, mempersulit manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusron wala tu'asron, atau yassiru wala tu'assiru. Berikanlah kemudahan, jangan dipersulit. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala
juga bukan untuk mempersulit, tapi untuk memberikan kemudahan, memberikan toleransi, memberikan petunjuk jalan yang benar. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran yang lain yang mungkin kita bisa dapatkan dari hadis ini, bahwasanya hadis ini menunjukkan di antara sebab-sebab yang menjadikan agama yang mulia ini tersebar di kalangan manusia, diterima oleh khalayak manusia, itu dengan jalan yang baik, yang mudah, yang tidak mempersulit, yang tidak membahayakan. Maka kita sebagai umatnya hendaknya kita menjadi pion-pion yang bisa menjadikan orang menilai agama kita ini agama yang baik, bukan orang yang mencitrakan agama kita ini agama yang buruk, padahal sesungguhnya baik. Hendaknya kita memberikan kemudahan, keluasan kepada orang lain. Jangan sampai kita mempersulit orang lain, yang menjadikan orang lain menilai agama kita ini agama yang sulit, agama yang menyusahkan. Akhwati billah rahimani wa rahimakumullah, semoga kita bisa melakukannya, memberikan kemudahan, dan kita berharap Allah Subhanahu wa taala juga akan berikan kemudahan kepada kita. Sebagaimana yang Rasulullah SAW juga sabdakan, man yassara ala muslimin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan kepadanya di dunia dan di akhirat. Maka kita bisa mengajar diri, jika dalam kehidupan kita penuh kesulitan, apa-apa sulit, bergaul dengan orang lain sulit, orang cenderung menghindar dengan kita, mencari rezeki sulit dan sebagainya dari kesulitan-kesulitan dunia, maka marilah kita introspeksi diri, kita mengajar diri. Jangan sampai ada perilaku kita yang membuat orang lain sulit, yang menyusahkan orang lain. Kadang-kadang yang mana hal ini terkadang bisa merusak secara umum agama ini, dan secara khusus adalah lembaga kita ini atau dakwah kita ini. Seringkali saya mendapatkan bagian dari caci maki karena ada teman-teman yang kebetulan ikut ngaji memberikan kemudorotan kepada orang lain. Jadi elek apike murid, gurune kecangking. Apike murid seringkali mboten kantuk alem, tapi nek murite ala, gurune ya diala. Kadang-kadang sikap kita terlalu keras dengan orang yang tidak toleran, tidak memberikan kemudahan dalam urusan batas tanah, dalam urusan pekerjaan, macam-macam. Kita menjadi sosok yang keras, sosok yang sulit, bukan sosok yang mudah seperti agama kita yang mudah, yang memerintahkan agar memberikan kemudahan, bukan menyulitkan. Wallahu a'lam. Barangkali itu yang bisa kita kaji bersama. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan untuk kita sekalian dan menjadi pengingat-ingat untuk diri kita agar lebih baik, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon kebaikan dengan dari perilaku kita dan juga saudara-saudara kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.